Siapa sih yang nggak tahu tentang kerajaan Majapahit? Yang mana kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Lalu bagaimana kisah berdirinya dan apa sumbangsih Adipati Madura Timur terhadap berdirinya? Biar tidak panjang kali lebar, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat sebagai pengingat kepada diri sendiri dan juga kepada generasi selanjutnya agar tidak lupa akan sejarah bangsanya. Dan karena keterbatasan Mimin dalam membeli buku-buku sejarah, Mimin hanya melakukan penelusuran melalui browser pencarian dan link ada di deskripsi. Adipati Madura Timur yang dimaksud dalam video ini adalah Arya Wiraraja. Namun, untuk memahami peranan Arya Wiraraja dalam berdirinya Majapahit, Mimin akan membagi pada 3 pembahasan. Arya Wiraraja atau Banyak Wide merupakan seorang pembesar dalam struktur kerajaan Singosari. Beliau mempunyai posisi yang sangat dekat dengan raja, yaitu sebagai penasehat kerajaan. Beliau juga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam bidang politik dan strategi perang. Namun, setelah Prabu Wisnuwardana diganti oleh Prabu Kartanegara sebagai pemimpin di kerajaan Singosari, beliau diusir dari kerajaan dan dipindahkan untuk menjadi adipati atau gubernur di daerah Madura Timur pada tanggal 31 Oktober 1269. Pengusiran atau pengangkatan beliau sebagai adipati di daerah Madura Timur ini disebabkan karena beberapa alasan. Yang dari hasil pencarian Mimin dalam situs-situs online ada 2 alasan yang tidak pernah ada dalam satu penceritaan, yaitu alasan yang pertama dari diusirnya Arya Wiraraja dari kerajaan Singosari adalah Arya Wiraraja memiliki hubungan yang mesra dengan Mahisa Cempaka yang merupakan sepupu Kartanegara dari Ken Arok dan Ken Dedes, sehingga Kartanegara khawatir akan tergesernya posisi yang didudukinya sekarang oleh Arya Wiraraja. Apalagi Arya Wiraraja merupakan seorang yang ahli dalam bidang politik dan strategi perang. Alasan yang kedua dari diusirnya Arya Wiraraja dari kerajaan Singosari adalah dikarenakan perbedaan pendapat antara Kartanegara dan Arya Wiraraja. Yang pada saat itu Kartanegara memiliki keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaannya yang ditentang oleh Wiraraja, yang pada saat itu menyarankan agar Singosari lebih fokus untuk mempersiapkan diri dari serangan balasan dari kerajaan Mongol, yang sebelumnya telah mengirimkan utusan agar Singosari tunduk pada Mongol. Namun Kartanegara menolak dengan memotong kuping utusan kerajaan Mongol. Begitulah sejarah singkat perpindahan Arya Wiraraja dari kerajaan Singosari menjadi adipati di daerah kecil Madura Timur yang memusatkan pemerintahannya di Batu Putih. Runtuhnya kerajaan Singosari diakibatkan oleh pemberontakan yang dilakukan oleh Jaya Katwang yang merupakan putra dari Kertajaya, seorang raja terakhir kerajaan Kediri yang dikalahkan oleh Ken Arok pada pertempuran Ganter tahun 1222. Jaya Katwang pada saat itu menjadi adipati semenjak 1271 di daerah Gelang-Gelang atau Madiun saat ini. Sebenarnya untuk mengantisipasi pemberontakan yang dilakukan Jaya Katwang ini, Kartanegara sudah mencoba meredamnya dengan menikahkan Jaya Katwang dengan adiknya sendiri, yaitu Tarubali. Selain itu, Kartanegara juga menikahkan anaknya dengan putra Jaya Katwang yang bernama Adaraja. Hubungan kekeluargaan ini diharapkan oleh Kartanegara bisa menghindarkannya dari pemberontakan dengan motif balas dendam dari Jaya Katwang. Namun hal itu tidak terjadi sesuai harapan Kartanegara karena pemberontakan tetap terjadi disebabkan oleh hasutan patih dari Jaya Katwang yang menunjukkan Dharma Kesatria harus menghapus aib leluhurnya. Pada pemberontakan kali ini, Arya Wiraraja secara diam-diam memberikan semacam angin segar dan dukungan kepada Jaya Katwang dengan mengirimkan anaknya sebagai utusan untuk menyampaikan beberapa saran terhadap pemberontakan yang akan dilakukan oleh Jaya Katwang. Hal ini dilakukan Arya Wiraraja karena merasa sudah disisihkan oleh kerajaan Singosari pada masa kepemimpinan Kartanegara. Singkat cerita, Jaya Katwang berhasil meruntuhkan Singosari dan membunuh Kartanegara.
Dengan runtuhnya Singosari, Jaya Katuang kembali memusatkan pemerintahannya di wilayah Kediri pada tahun 1292. Terbunuhnya Kartanegara di tangan Jaya Katuang merupakan akhir dari kedikdayaan kerajaan Singosari. Pada saat itu Raden Wijaya yang merupakan menantu Kartanegara selamat dari serangan itu, sehingga bisa melarikan diri dan berlindung ke Madura Timur atau wilayah yang ada di bawah kepemimpinan Adipati Arya Wiraraja. Di sana Raden Wijaya disarankan oleh Arya Wiraraja untuk menyerah saja kepada Jaya Katuang yang disetujui oleh Raden Wijaya. Setelah hasil lobi-lobi yang dilakukan oleh Arya Wiraraja, akhirnya Raden Wijaya diterima oleh Jaya Katuang dan diberikan sebuah wilayah di daerah Tarik yang saat itu masih berupa hutan belantara. Pada saat pembabatan hutan itulah nama Majapahit itu disematkan kepada daerah tersebut. Karena pada saat pembabatan dikisahkan para pekerja kehabisan bekal makanan dan kemudian memakan buah maja yang rasanya pahit. Dan dari Majapahit itulah Raden Wijaya dan Raden Wiraraja menghimpun pasukan besar untuk menyerang kerajaan yang dipimpin oleh Jaya Katuang. Pemberontakan ini seakan didukung oleh Tuhan dengan terdengarnya kabar akan kedatangan pasukan Tartar dari Mongol yang menuntut balas atas penghinaan dari Kartanegara sebelumnya dan masih mengira bahwa kerajaan yang dipimpin oleh Jaya Katuang saat ini adalah kerajaan Singosari atau kerajaan yang menghinanya dulu. Hal ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya dan Arya Wiraraja untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi dengan bekerja sama dengan pasukan Tartar. Yang singkat ceritanya, Jaya Katuang berhasil dikalahkan dan berdirilah kerajaan Majapahit. Terima kasih kepada para kawan sebangsa yang sudah menonton video ini. Apabila ada salah, mohon untuk disampaikan di kolom komentar. Dan untuk kesimpulan bagaimana peranan Adipati Arya Wiraraja dalam pembangunan atau berdirinya kerajaan Majapahit, silahkan disimpulkan sendiri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe itu.